Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Fitria dengan NRP 50172510003. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai geologi fisik bab 3, mengenai lantai dasar samudra, dan bab 4 yang secara umum akan membahas tentang lempeng tektonik. Oke, saya akan melanjutkan langsung ke bab 3. Bab yang pertama yaitu asal-usul samudra atau lautan. Jadi lautan di bumi itu dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, ketika bumi itu baru terbentuk dari tumpukan batuan dan logam di sekitar matahari. Nah, saat ukuran bumi itu membesar, panas mulai meningkat karena tumbukan benda-benda luar angkasa, tekanan gravitasi, dan peluruhan unsur radioaktif seperti uranium. Akibatnya, sebagian besar material bumi itu meleleh dan bagian yang mengandung besi itu turun ke pusat membentuk inti. Sementara bagian luar itu mengalami letusan gunung berapi hebat yang melepaskan uap, air, dan gas-gas lainnya. Nah, ketika suhu bumi itu mulai mendingin, uap air dari letusan itu mengembun menjadi awan dan berdinamika di atmosfer, lalu turun sebagai hujan terus-menerus, hingga terbentuklah samudra pertama sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bukti adanya laut purba ini itu ditemukan pada batuan yang sangat tua yang terbentuk di bawah air seperti bantalan basalt. Nah, seiring waktu itu air laut menjadi asin karena mengambil garam dari gas vulkanik seperti klorin dan dari pelapukan batuan di daratan seperti natrium, kalsium, dan juga magnesium. Ada juga teori lain yang menyebutkan bahwa komet es yang menabrak bumi di masa awal itu ikut menyumbang sebagian air laut. Tapi secara umum, para ahli itu sepakat bahwa lautan itu terbentuk sejak awal sejarah bumi dan utama itu berasal dari gas dan uap air di dalam bumi sendiri, bukan dari luar angkasa. Namun yang mengejutkan itu dasar laut atau kerak samudra yang kita lihat sekarang itu ternyata masih sangat muda dibandingkan umur bumi. Oke. Yang selanjutnya itu ada kenampakan di dalam lantai dasar samudra. Nah, permukaan dasar laut itu memiliki berbagai jenis bentuk dan terbagi menjadi dua jenis tepi benua. Yang pertama itu ada tepi benua pasif seperti di pantai timur Amerika yang terdiri dari landas benua, lereng benua, dan timbunan benua, yang kemudian berlanjut ke dataran abisal atau bagian laut yang sangat datar dan luas. Nah, sementara itu tepi benua aktif seperti di sekitar Samudra Pasifik itu berhubungan dengan gempa bumi dan gunung berapi serta memiliki lereng yang curam dan dalam hingga membentuk palung laut. Nah, di sini itu dataran abisal jarang ditemukan. Nah, selanjutnya di tengah samudra itu juga ada Mid-Oceanic Ridge atau MOR atau juga yang biasanya disebut dengan punggungan tengah samudra yang memanjang mengelilingi bumi serta berbagai bentuk dasar laut lain seperti gunung bawah laut atau seamound, lalu ada zona retakan dan juga ada submarine canyon atau ngarai bawah laut. Nah, lautan itu sendiri menutupi lebih dari 70% bumi. Tetapi dasar laut itu masih sangat sulit untuk dipelajari. Para ilmuwan itu biasanya mempelajarinya dengan mengambil sampel langsung menggunakan dredge, scorer, atau pengeboran laut, serta mengamati langsung dengan kapal selam dan kendaraan bawah laut. Nah, untuk pengamatan secara tidak langsungnya, itu biasanya digunakan gelombang suara seperti echo sounder, multibeam, dan side-scan sonar, serta survei magnetik, gravitasi, dan juga seismik. Nah, metode-metode ini itu memungkinkan kita memahami struktur, lapisan, dan sejarah laut, serta menjadi dasar penting bagi teori tektonik lempeng yang nantinya akan kita pelajari juga.
Nah, selanjutnya ada landas kontinen dan juga lereng kontinen. Tepi benua itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu landas benua atau landas kontinen, atau biasanya di bahasa Inggris juga disebut sebagai continental shelf, dan juga ada lereng benua atau continental slope. Landas benua itu adalah dataran bawah laut yang landai dan dangkal di tepi benua dengan kemiringan sangat kecil sekitar 0,1 derajat ke arah laut. Nah, lebar landas benua itu berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang hanya beberapa kilometer seperti di pantai Pasifik Amerika, dan ada pula yang sangat lebar hingga ratusan kilometer seperti di Samudra Atlantik atau Laut Arktik. Nah, kedalaman air di tepi luar landas benua itu umumnya antara 100 sampai 200 meter. Bagian ini itu tertutup endapan muda yang kebanyakan itu berasal dari daratan. Di dekat pantai itu biasanya terdapat pasir akibat pengaruh ombak, sedangkan di bagian yang lebih jauh dan tenang itu biasanya terdapat endapan lumpur halus. Nah, selama masa glasiasi atau zaman es, di masa lalu permukaan air laut itu naik turun hingga ratusan meter, menyebabkan bagian landas benua itu kadang terendam air laut, kadang menjadi daratan. Akibatnya itu terbentuklah lapisan endapan kompleks di wilayah ini. Di bawah endapan muda tersebut terkadang terdapat batuan pasir, serpi, dan kadang gamping yang terbentuk pada zaman Mesozoikum hingga Cenozoikum. Nah, ini itu mirip dengan proses pengendapan yang terjadi saat ini. Dan semua ini itu menegaskan bahwa landas benua itu sebenarnya adalah bagian dari benua itu sendiri. Hanya saja sekarang itu tertutup oleh air laut. Lalu di bawahnya itu terdapat lereng benua, yaitu bagian miring yang menghubungkan landas benua dengan dasar laut dalam. Lereng ini itu jauh lebih curam dengan kemiringan rata-rata sekitar 4-5 derajat dan menjadi batas alami antara kerak benua dan juga kerak samudra. Penelitian di daerah ini tuh lebih sulit dilakukan karena kedalaman lautnya itu yang sangat besar dan juga kemiringannya yang sangat curam, sehingga data dari pengeboran dan survei seismik itu sulit diperoleh. Namun meskipun begitu, para ahli itu menduga bahwa di wilayah lereng benua ini, kerak tebal benua itu berangsur-angsur menjadi kerak tipis samudra, yang menandai peralihan penting antara dua bagian utama dari kerak bumi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kenampakan ngarai bawah laut atau submarine canyon, yang merupakan lembah berbentuk V yang memotong landas benua dan menurun ke arah lereng benua. Nah, di wilayah dengan landas benua sempit seperti di pantai barat Amerika, ujung ngarai ini bisa sangat dekat dengan pantai atau bahkan berada di zona ombak. Sementara di daerah dengan landas benua lebar seperti di pantai timur Amerika, ngarai itu biasanya mulai jauh di lepas pantai. Nah, di dasar ngarai sendiri itu sering terbentuk kipas abyssal atau abyssal fan yang merupakan tumpukan besar sedimen yang berbentuk kipas yang berasal dari material daratan yang terbawa turun melalui ngarai. Nah, asal dan proses terbentuknya ngarai bawah laut itu masih diperdebatkan. Namun, para ahli itu menduga bahwa ngarai ini itu terbentuk akibat erosi, yaitu pengikisan batuan oleh arus laut, longsoran pasir, atau aliran sedimen berat yang mengalir di bawah lereng. Nah, di beberapa tempat arus air di dalam ngarai itu bergerak naik turun secara bergantian, yang kemungkinan itu dipengaruhi oleh pasang surut laut. Dan arus ini itu cukup kuat untuk mengikis dasar laut. Selain itu, ketika permukaan laut turun pada zaman es atau Pleistosen, sungai-sungai di darat itu mungkin ikut memperpanjang alirannya hingga ke laut.
yang membantu membentuk bagian atas ngarai. Namun bagian ngarai yang lebih dalam itu kemungkinan besar tidak pernah muncul ke permukaan, melainkan selalu berada di bawah laut. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya arus turbid atau turbidity currents, yang merupakan aliran air laut yang membawa lumpur dan pasir turun ke dasar laut karena adanya gaya gravitasi. Arus ini itu biasanya dipicu oleh gempa bawah laut, longsor, badai, atau banjir sungai dan bergerak cepat hingga kecepatannya itu mungkin mencapai sekitar 60 km per jam. Keberadaannya itu dibuktikan dari kabel bawah laut yang terputus setelah gempa, seperti di Grand Banks tahun 1929, serta dari lapisan sedimen bertingkat dan fosil laut dangkal di dasar laut. Arus ini sendiri itu berperan penting dalam mengikis ngarai bawah laut dan membentuk permukaan dasar laut. Oke, yang selanjutnya itu ada Pacific Continental Margin atau tepi benua pasif. Tepi benua pasif itu adalah tepi benua yang tenang secara geologis, tidak memiliki gunung berapi atau gempa besar seperti di pantai timur Amerika Utara. Nah, wilayah ini sendiri itu terdiri dari landas benua atau continental shelf, lereng benua continental slope, dan juga ada continental rise yang berakhir di dataran abyssal atau abyssal plain. Nah, dasar laut yang sangat datar pada kedalaman sekitar 5 km. Sedimen di continental rise itu terbentuk dari arus kekurangan atau turbidity currents yang membawa pasir dan lumpur dari daerah dangkal ke laut dalam, serta arus kontur atau contour currents yang mengalir sejajar lereng laut dan menyebarkan sedimen halus. Dataran abyssal sendiri merupakan bagian paling datar di bumi yang terbentuk ketika sedimen itu menutupi dasar laut yang tadinya bergelombang. Namun hanya muncul di daerah yang cukup mendapat suplai sedimen dari arus laut tersebut. Nah, tadi sudah ada tepi benua pasif, dan sekarang itu kita akan membahas kebalikannya, yaitu tepi benua aktif atau aktif continental margin. Aktif continental margin itu adalah tepi benua yang aktif secara geologi, atau bisa kita artikan sering terjadi gempa bumi, gunung berapi, dan juga pembentukan pegunungan muda di daerah ini. Daerah ini itu biasanya juga sama, terdiri dari landas benua, lereng benua, dan juga ada palung laut dalam atau oceanic trench di aktif continental margin ini. Nah, tanpa adanya kenaikan benua atau continental rise atau dataran abyssal, palung laut ini adalah lembah sempit yang sangat dalam di dasar laut yang terbentuk di zona subduksi, yaitu tempat lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua. Proses ini itu menyebabkan aktivitas gempa dan letusan gunung berapi seperti yang terlihat di sekitar Samudra Pasifik atau yang sering sekali kita dengar sebagai Ring of Fire, Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dan di daerah ini itu suhu dasar laut itu cenderung lebih dingin dan gravitasi lebih rendah karena lempeng yang tenggelam ke dalam mantel bumi. Nah, punggungan tengah samudra atau Mid-Ocean Ridge adalah jajaran pegunungan raksasa di dasar laut yang membentang mengelilingi bumi seperti jahitan pada bola bisbol. Nah, gunung bawah laut ini itu terbentuk dari batuan basalt dan memiliki lembah retakan atau rift valley di puncaknya, yaitu tempat kerak bumi itu merenggang dan magma itu keluar dari dalam bumi. Dan ia keluar membentuk kerak samudra yang baru. Daerah ini itu sangat aktif secara geologi karena di sini itu sering terjadi gempa dangkal, letusan lava, dan bahkan terjadi panas bumi yang sangat tinggi.
Dan di beberapa tempat seperti di Islandia, punggungan ini itu sampai muncul ke permukaan laut membentuk pulau. Nah, di sepanjang lembah retakan itu terdapat mata air panas bawah laut atau biasanya disebut dengan black smokers atau juga biasanya dikenal dengan hydrothermal vent yang menyemburkan air kaya logam dari dalam bumi. Nah, menariknya di sekitar mata air panas ini hidup makhluk unik seperti cacing tabung raksasa, kerang putih yang besar, dan juga ada kepiting yang bertahan hidup tanpa sinar matahari dengan bergantung pada bakteri pengubah belerang menjadi energi. Nah, hal ini itu mungkin bisa menjadi bukti yang menunjukkan bagaimana kehidupan bisa muncul di kondisi ekstrem seperti di awal pembentukan bumi. Nah, selanjutnya itu ada zona patahan atau fracture zone. Adalah garis lemah besar di kerak bumi yang memotong punggungan tengah samudra secara tegak lurus. Nah, di daerah ini, dasar laut di kedua sisinya itu sering berada pada ketinggian yang berbeda, sehingga ia membentuk tebing yang curam dan menjadi tempat terjadinya gempa dangkal. Nah, bagian zona patahan yang aktif itu disebut sesar transform, yaitu dua lempeng bumi yang saling bergesernya itu sejajar. Nah, zona patahan ini itu sendiri bisa membentang hingga ribuan kilometer, melintasi samudra, dan bahkan diduga berlanjut ke daratan yang memengaruhi bentuk dan struktur pegunungan atau patahan di benua. Nah, selanjutnya kita akan ada kenampakan alam di dasar laut yang mungkin beberapa kita baru tahu seperti guyots atau punggung laut aseismik. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari Simon atau gunung laut. Simons adalah gunung bawah laut berbentuk kerucut yang menjulang lebih dari 1.000 meter dari dasar laut, dan sebagian itu bahkan muncul ke permukaan dan membentuk pulau. Sebagian besar Simons itu merupakan gunung berapi yang sudah tidak aktif dan tersusun dari batuan basalt, meski beberapa ada yang masih aktif seperti di Kepulauan Hawaii. Nah, jika puncak gunung laut ini tuh terkikis oleh ombak ketika dulu berada di permukaan laut, maka ini disebut dengan guyot atau gunung laut yang tererosi. Nah, sekarang puncak-puncak itu menjadi rata dan berada jauh di bawah permukaan laut karena dasar lautnya itu turun atau tenggelam seiring waktu. Nah, banyak simons dan guyot itu yang tersusun membentuk rantai gunung atau yang disebut dengan punggungan aseismik, yaitu jalur pegunungan bawah laut yang sudah tidak memiliki aktivitas gempa. Berbeda dengan punggungan tengah samudra yang masih aktif secara tektonik. Oke, yang selanjutnya itu ada terumbu karang atau reefs, yang merupakan struktur keras di laut yang terbentuk oleh karang, alga, dan organisme laut yang berkapur lainnya gitu. Jadi mereka itu tumbuh di perairan hangat, dangkal, dan jernih yang banyak mendapat sinar matahari. Ada 3 jenis utama terumbu karang, ada fringing reef, yaitu terumbu yang menempel langsung di pantai, bagian pantai. Lalu juga ada barrier reef, yaitu terumbu karang yang sejajar dengan pantai tetapi terpisah oleh laguna. Itu contohnya ada di Great Barrier Reef di Australia, dan yang terakhir itu ada atoll atau terumbu karang yang membentuk cincin yang mengelilingi laguna di tengah laut dalam. Nah, menurut Charles Darwin, ketiga jenis terumbu ini itu terbentuk melalui proses penurunan abu vulkanik secara bertahap. Jadi terumbu awal itu tumbuh di sekitar pulau atau menjadi fringing reef, lalu menjadi barrier reef ketika pulaunya itu semakin turun atau tenggelam, dan akhirnya itu menjadi atol saat pulaunya itu
tenggelam seluruhnya di bawah permukaan laut, seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada sedimen lantai dasar samudra. Dasar laut itu tertutup oleh lapisan sedimen yang berasal dari dua sumber utama, yaitu terestrial atau terrigenous dan juga laut dalam atau pelagik. Sedimen terrigenous sendiri itu berasal dari daratan dan terbawa ke laut melalui sungai atau arus bawah laut dan juga longsoran sedimen yang terbawa oleh arus turbid tadi. Nah, biasanya ini sedimennya menumpuk di continental rise dan abyssal plains. Nah, sementara itu kalau sedimen pelagik itu terbentuk dari butiran halus, tanah liat, dan sisa mikroskopis organisme laut yang perlahan itu mengendap ke dasar laut. Sebagian itu juga mungkin bisa berasal dari abu vulkanik dan terbawa oleh angin atau arus laut. Nah, menariknya itu meskipun sedimen pelagik itu tersebar di hampir di seluruh dasar laut, puncak Oceanic Ridge itu hampir tidak memiliki sedimen karena material baru itu terbentuk dari aktivitas vulkanik dasar samudra. Nah, sekarang ada kerak samudra dan juga ophiolite. Nah, kerak samudra itu kan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa ia adalah lapisan padat di dasar laut yang lebih tipis dan berbeda komposisi dibandingkan dengan kerak benua dengan ketebalan sekitar 7 km dan terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, lapisan pertama itu berisi dari sedimen laut, baik yang berasal dari daratan maupun dari endapan halus laut dalam. Nah, di bawahnya itu terdapat lapisan basalt, yaitu lapisan batuan beku yang terbentuk saat lava panas itu keluar dan membeku setelah terkena air laut, atau sering berbentuk bulat seperti bantal yang disebut sebagai bantalan basalt atau pillow basalt. Nah, selanjutnya itu ada lapisan ketiga yang terdiri dari batuan gabbro, yaitu batuan beku kasar yang terbentuk di bagian bawah kerak. Nah, para ahli itu membandingkan susunan ini dengan ophiolite, yaitu urutan batuan di pegunungan yang dianggap sebagai potongan kerak samudra yang terdorong naik ke daratan. Namun, penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa tidak semua ophiolite itu mewakili dasar samudra yang sesungguhnya, sehingga penelitian dan pengeboran laut lebih dalam itu masih diperlukan untuk memahami struktur nyata kerak samudra yang menutupi sekitar 60% permukaan bumi. Nah, itu tadi pembahasan yang mengakhiri chapter 3. Jadi kita akan langsung masuk ke chapter 4. Oke, subbab yang pertama yaitu teori apungan benua. Pada awal 1900-an, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Alfred Wegener, orang yang sudah sering kita dengar ini, mengemukakan teori continental drift atau teori pergeseran benua atau apungan benua, yaitu gagasan bahwa semua benua di bumi itu dahulunya menyatu, membentuk satu daratan raksasa yang disebut dengan Pangea. Terus kemudian ia perlahan-lahan terpecah dan bergeser ke posisi mereka saat ini. Nah, ia menyadari bahwa bentuk garis pantai Afrika dan Amerika Selatan ini itu tampak cocok seperti potongan puzzle. Sehingga mungkin dulunya itu keduanya bersatu. Nah, Wegener ini mendukung idenya dengan banyak bukti geologis dan juga paleontologis. Ia menemukan bahwa di benua-benua seperti Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia, dan Antartika itu terdapat jenis batuan dan fosil yang sama, seperti tumbuhan purba Glaciopteris serta reptil air tawar seperti Mesosaurus, yang mustahil menyebar melintasi samudra yang luas. Selain itu, ia juga menemukan bekas glasiasi atau lapisan
es purba di wilayah-wilayah yang kini beriklim tropis. Di mana hal ini itu menunjukkan bahwa dulu benua-benua tersebut itu berada lebih dekat ke kutub. Wegener itu juga mempelajari pola iklim purba atau paleoklimatologi dan menemukan bahwa persebaran batuan sedimen tertentu seperti karang yang menunjukkan iklim hangat dan batu pasir bersilang atau cross-bedded sandstone itu menandakan daerah gurun, sesuai dengan posisi benua yang lebih logis jika pangnya itu disusun kembali. Ia bahkan juga menelusuri fenomena yang disebut polar wandering atau pergeseran kutub semu yang ternyata itu bisa dijelaskan lebih masuk akal bila bukan kutub yang berpindah, melainkan benuanya yang bergerak. Nah, tapi meskipun begitu pada zamannya itu banyak ilmuwan yang skeptis atau menolak teori Wegener karena belum ada penjelasan bagaimana benua itu bisa bergerak. Nah, gagasannya itu kemudian terbukti benar dengan ditemukannya mekanisme tektonik lempeng. Dan kini itu teori continental drift itu dianggap sebagai dasar awal terbentuknya teori tektonik lempeng modern yang menjelaskan bagaimana kerak bumi itu bergerak dan membentuk gunung, samudra, serta benua yang kita kenal sekarang. Nah, meskipun begitu, Alfred Wegener mengajukan banyak bukti tentang pergeseran benua. Banyak ilmuwan juga menolaknya karena dianggap belum kuat. Nah, penyebaran fosil dan tumbuhan purba itu dijelaskan dengan adanya jembatan darat atau arus laut, bukan karena benua pernah menyatu. Selain itu, mekanisme pergerakan benua yang ia usulkan akibat rotasi bumi dan gaya pasang surut itu terbukti terlalu lemah. Akibatnya, teorinya kurang diterima di Amerika dan di Eropa, meskipun beberapa ilmuwan di belahan bumi selatan itu lebih mendukung karena bukti kesamaan batuan dan fosil itu lebih jelas di belahan bumi bagian selatan. Oke, yang selanjutnya ada paleomagnetism dan bangkitnya teori apungan benua. Nah, pada tahun 1940 sampai 1950-an, penelitian tentang dasar laut dan magnetisme batuan itu menghidupkan kembali teori pergeseran benua yang dulu diajukan oleh Wegener. Nah, para ilmuwan itu menemukan bahwa batuan, terutama yang mengandung mineral magnetit, itu bisa menyimpan arah dan kekuatan medan magnet bumi saat batuan itu terbentuk. Fenomena ini itu disebut dengan paleomagnetisme. Nah, dengan mempelajari arah magnet batuan dari berbagai massa, terlihat bahwa posisi kutub magnet itu seolah-olah berpindah atau yang tadi disebut dengan polar wandering. Namun, ketika data dari benua berbeda dibandingkan hasilnya itu menunjukkan bahwa bukan kutub yang berpindah, melainkan benua-benua lah yang bergerak menjauh satu sama lain. Nah, bukti ini sangat mendukung gagasan bahwa dulunya semua benua itu pernah menyatu dalam satu daratan besar atau Pangea sebelum akhirnya terpisah menjadi seperti sekarang. Nah, selanjutnya ada seafloor spreading theory atau teori pemekaran dasar samudra. Teori ini itu menjelaskan bagaimana dasar laut itu ternyata bergerak terus-menerus. Nah, ide ini itu dikemukakan oleh Harry Hess pada sekitar tahun 1960-an atau 1962. Jadi menurut Hess itu dasar samudra terbentuk di punggungan tengah samudra atau di mid-oceanic ridge, yaitu di daerah di mana batuan panas dari dalam bumi naik ke permukaan, lalu ada yang keluar dari celah atau retakan tadi, lalu membentuk batuan baru atau batuan basal. Nah, batuan ini kemudian itu bergerak menjauh dari punggungan seperti sabuk yang berjalan, seperti conveyor belt. Dan akhirnya tenggelam kembali ke mantel bumi di zona subduksi atau palung laut setelah menjadi dingin dan memberat. Proses ini itu terjadi karena ada konveksi di mantel bumi, yaitu pergerakan naik turun material panas dan dingin di bawah kerak bumi, mirip dengan air panas yang berputar di dalam panci atau seperti
ketika kita memanaskan lilin di ilustrasi di chapter 1. Nah, naiknya batuan panas ini itu menyebabkan punggungan laut itu membentuk retakan dan juga gempa dangkal. Sedangkan turunnya batuan yang sudah dingin itu menciptakan palung laut. Lalu juga ada gempa bumi dalam dan juga gunung berapi di tepi benua atau pulau. Hess juga menjelaskan bahwa dasar laut itu selalu muda karena batuan barunya itu terus terbentuk di punggungan dan yang tua itu hancur di zona subduksi. Jadi semakin jauh dari punggungan, semakin tua juga umur batuannya. Teori ini itu menjadi bukti penting yang kemudian mendukung teori tektonik lempeng yang menjelaskan bagaimana seluruh kerak bumi itu bergerak dan juga membentuk gunung, gempa, dan benua seperti yang kita kenal. Oke, selanjutnya itu lempeng dan pergerakannya. Permukaan bumi itu sebenarnya terdiri dari potongan besar yang disebut lempeng tektonik atau plates yang terus bergerak di atas lapisan dalam bumi. Nah, lempeng-lempeng ini itu bisa berubah lempeng-lempeng ini itu bisa berupa lempeng samudra, lempeng benua, atau campuran keduanya. Dan mereka itu mengapung di atas lapisan bawah yang disebut dengan astenosfer ini, atau lapisan batuan panas yang lentur yang memungkinkan lempeng bergerak. Nah, di lapisan keras tempat lempeng berada itu disebut dengan litosfer dan tebalnya itu berbeda-beda atau sekitar 70 km di bawah samudra. Tetapi bisa mencapai lebih dari 200 km di bawah benua. Nah, pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan berbagai aktivitas geologi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Di daerah tengah lempeng itu biasanya tenang, sementara pada batas-batas antar lempeng adalah tempat aktivitas tektonik itu paling intens terjadi. Nah, ada 3 jenis batas lempeng utama, seperti yang sudah dijelaskan di chapter 1. Ada divergen, yaitu pergerakan lempeng yang saling menjauh, seperti di mid-oceanic ridge, di mana tempat kerak baru itu terbentuk. Lalu ada konvergen, atau lempeng itu bergerak saling mendekat, menyebabkan salah satu itu menukik ke bawah atau subduksi, sehingga membentuk palung dan juga pegunungan. Lalu ada transform, yaitu dua lempeng yang saling bergeser mendatar, seperti pada patahan San Andreas di California. Singkatnya, teori tektonik lempeng itu menjelaskan bahwa seluruh permukaan bumi itu bersifat dinamis atau terus bergerak, berubah, dan membentuk berbagai fitur geologi yang kita lihat sekarang. Nah, bagaimana kita tahu benua itu bergerak? Kita tahu bahwa lempeng bumi itu benar-benar bergerak karena ada banyak bukti ilmiah yang mendukungnya. Salah satu bukti terkuat itu datang dari pola magnet di dasar laut ketika lava itu baru keluar di mid-oceanic ridge. Nah, mineral di dalamnya itu merekam arah medan magnet bumi saat itu. Nah, karena medan magnet bumi ini sering terbalik sepanjang waktu, itu terbentuklah pola garis-garis simetris di kedua sisi punggungan yang menandakan bahwa dasar laut itu terus melebar. Nah, selain itu, penelitian gempa di zona patahan laut atau transform fault itu menunjukkan pola pergerakan batuan yang persis seperti yang diprediksi oleh teori pergerakan lempeng. Bukti lain itu juga datang dari pengukuran langsung menggunakan GPS dan satelit yang menunjukkan bahwa benua dan samudra itu memang bergerak beberapa sentimeter setiap tahun, atau kecepatannya itu sama dengan pertumbuhan kuku manusia. Nah, semua bukti ini membuat para ilmuwan yakin bahwa teori tektonik lempeng bukan sekedar dugaan, tapi fakta ilmiah yang terbukti. Lalu ada penjelasan dari batas-batas yang sudah kita singgung sedikit tadi.
Yang pertama ada batas divergen. Adalah batas antara dua lempeng yang bergerak saling menjauh. Nah, proses ini biasanya terjadi di dasar laut maupun di daratan, dan hasil akhirnya itu adalah terbentuknya dasar samudra baru atau kerak samudra yang baru. Nah, ketika lempeng ini mulai retak dan meregang, itu terbentuk lembah atau retakan. Rift Valley, di mana magma dari dalam bumi itu naik ke permukaan melalui celah-celah retakan dan membentuk gunung berapi serta lapisan batuan basalt yang baru. Nah, contohnya itu dapat dilihat di Rift Valley yang ada di Afrika Timur, tempat di mana benua Afrika itu sedang perlahan-lahan terbelah menjadi dua. Nah, jika proses ini itu terus berlanjut selama jutaan tahun, wilayah yang awalnya daratan akan terisi oleh air laut dan menjadi samudra baru, seperti yang terjadi pada Laut Merah saat ini. Di dasar laut, pergerakan ini itu membentuk gunungan tengah atau Mid-Oceanic Ridge, ini daerah yang lebih tinggi karena ada aktivitas magma yang terus-menerus menambah kerak baru. Jadi pada dasarnya divergent boundary adalah pabrik yang membentuk kerak samudra baru di permukaan bumi. Lalu selanjutnya ada batas transform. Transform boundary atau batas transform adalah batas lempeng tempat dua lempeng itu saling bergeser secara horizontal, bukan saling menjauh atau saling bertumbukan. Jadi pada batas ini, lempeng itu tidak menciptakan kerak baru seperti di divergent boundary dan tidak menghancurkannya seperti di convergent boundary. Tetapi gesekan antar lempeng itu menghasilkan gempa bumi dangkal yang sering terjadi di sepanjang jalur patahan. Contoh paling terkenal adalah patahan San Andreas di California, di mana lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara itu saling bergeser. Nah, gerakan geser ini yang menyebabkan gempa besar karena tekanan yang menumpuk di antara dua lempeng. Nah, transform boundary itu juga sering ditemukan di dasar laut, menghubungkan dua bendungan tengah samudra yang merupakan tempat terbentuknya kerak baru tadi. Nah, jalur geser ini yang disebut dengan patahan transform, karena pergeseran di satu bagian lempeng itu mentransformasi gerakan di bagian lainnya. Jadi secara sederhana, transform boundary adalah tempat dua lempeng itu bergeser berdampingan seperti dua mobil yang melaju berlawanan di arah jalur yang rapat dan menimbulkan gesekan dan getaran di sepanjang batasnya. Lalu selanjutnya juga ada batas lempeng konvergen yang merupakan tempat dua lempeng di bumi ini saling bergerak mendekati satu sama lain. Karena keduanya itu saling menekan, daerah ini sering menjadi lokasi gunung, gempa bumi, dan juga gunung berapi. Jenis pertemuannya itu tergantung pada jenis lempeng apa yang bertabrakan. Oke, jadi yang pertama itu ada konvergensi samudra. Nah, terjadi ketika dua lempeng samudra itu saling bertumbukan dan salah satunya itu menyusup ke bawah lempeng lainnya. Nah, di dalam proses ini disebut subduksi. Nah, di tempat pertemuan ini itu membentuk palung laut yang dalam akibat lempeng yang melengkung ke bawah menuju mantel bumi. Nah, proses subduksi itu menyebabkan munculnya rangkaian gempa bumi dari dangkal hingga sangat dalam di sepanjang jalur yang disebut zona Benioff. Nah, karena tekanan dan suhu tinggi di kedalaman, sebagian batuan dari lempeng yang menyusup itu meleleh kembali dan menghasilkan magma. Magma tersebut naik ke permukaan dan membentuk busur pulau vulkanik atau volcanic island arc, yaitu deretan gunung berapi di laut yang melengkung sejajar dengan palung, seperti di Kepulauan Jepang dan Filipina. Nah, jarak antara palung dan deretan gunung berapi itu tergantung pada sudut subduksinya. Jika sudutnya itu curam, maka jaraknya dekat. Sedangkan jika landai, jaraknya itu lebih jauh atau bahkan tidak menimbulkan gunung berapi. Nah, selain itu, sedimen laut dan pecahan kerak dari lempeng yang menyusup akan terdorong
ke tepi lempeng atas dan membentuk baji akresi, yaitu tumpukan material yang terus bertambah seiring dengan pergerakan lempeng. Nah, selama proses ini, posisi palung laut dan busur pulau dapat bergeser seiring perubahan arah atau kecepatan subduksinya, menjadikan batas konvergen samudra itu menjadi wilayah yang sangat aktif secara geologis. Lalu ada konvergensi lempeng samudra dan benua. Nah, ini terjadi ketika lempeng samudra itu bertemu dan menekan ke arah lempeng benua. Nah, lempeng samudra ini yang lebih padat akan masuk ke bawah lempeng benua ke dalam mantel. Nah, proses ini itu juga disebut dengan subduksi. Nah, di zona subduksi ini terbentuk beberapa fitur penting seperti ocean trench atau palung, lalu juga ada busur gunung api atau deretan gunung api yang terbentuk di tepi benua. Lalu juga ada wedge akresi atau cekungan forah, di mana timbunan sedimen dan batuan laut yang tersapu dari dasar laut itu akan menempel di tepi benua, membentuk zona kompleks di antara parit laut dan juga daratan. Nah, naiknya magma dan penebalan kerak bumi di tepi benua itu menyebabkan pembentukan pegunungan muda. Selain itu, tekanan dan panas tinggi memicu metamorfisme batuan di sekitar daerah tersebut. Di bagian dalam daratan, lebih jauh dari zona subduksi, berat pegunungan baru itu menyebabkan penurunan kerak benua, sehingga membentuk cekungan sedimen tempat endapan lumpur dan pasir itu menumpuk selama jutaan tahun. Nah, yang terakhir itu ada konvergensi benua dan juga benua. Nah, itu terjadi ketika lempeng yang sama itu ketika dua lempeng itu yang sama-sama membawa daratan saling bertumbukan. Nah, sebelum tabrakan itu biasanya di antara kedua benua itu terdapat samudra yang lantainya itu tersubduksi atau masuk ke salah satu benua. Nah, saat lantai samudra ini tersubduksi, laut yang memisahkan kedua benua itu kan akan semakin sempit hingga akhirnya tertutup dan kedua benua itu bisa bertemu secara langsung. Nah, karena kerak benua itu bersifat ringan dan tidak mudah tenggelam ke mantel bumi, tidak ada proses subduksi di sini, seperti yang terjadi di lempeng samudra atau benua samudra. Sebagai gantinya, salah satu benua itu bisa sedikit menyusup ke bawah benua lainnya, sementara sisanya itu saling menekan dan menumpuk. Nah, akibat tekanan besar ini, kerak bumi di daerah tabrakan itu menebal, terlipat, dan terangkat, membentuk pegunungan yang besar. Daerah tabrakan ini sering disebut zona sutura, yaitu bekas tempat pertemuan dua benua. Contoh nyata dari proses ini adalah Gunungan Himalaya yang terbentuk ketika lempeng India itu bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Nah, tumbukan ini itu membuat kerak di wilayah tersebut menjadi sangat tebal dan menghasilkan gunung-gunung tinggi di dunia, seperti Gunung Everest. Nah, selanjutnya ada pergerakan batas lempeng. Nah, dalam teori tektonik lempeng, itu tidak hanya lempeng yang bergerak, tetapi batas-batas lempengnya itu ikut berpindah. Misalnya pada batas divergen di punggungan tengah samudra. Nah, dua lempeng itu kan saling bergerak menjauh dan membentuk dasar samudra baru. Namun, posisi punggungan itu sendiri bisa berpindah ke lokasi baru seiring waktu atau bahkan bisa melompat secara tiba-tiba akibat aktivitas pembentukan kerak baru ke tempat lain. Batas konvergen atau tempat dua lempeng bertabrakan juga dapat berpindah ketika batas ini bergeser, lalu palung samudra dan busur gunung api yang terbentuk di atasnya itu ikut bergerak. Nah, proses subduksi ini bisa berhenti di satu wilayah dan mulai di tempat baru yang lainnya. Begitu pula dengan batas transform, seperti sesar San Andreas di California. Sesar ini baru berada di posisi sekarang itu sekitar 5 juta tahun. Tapi sebelumnya pergeseran lempeng ini terjadi di dasar samudra sejajar dengan jalur San Andreas. Bukti gempa besar Landers pada tahun 1992 itu menunjukkan bahwa sesar ini mungkin sedang
bergeser lagi ke arah timur. Dan jika hal ini terus terjadi, sebagian besar wilayah di California itu bisa berpindah mengikuti gerakan lempeng Pasifik dan perlahan meluncur ke arah barat laut menjauh dari benua Amerika Utara. Nah, lalu ukuran lempeng tektonik di bumi itu tidak tetap. Beberapa lempeng itu bisa membesar, sementara yang lain menyusut. Misalnya pada lempeng Amerika Utara yang terus bertambah besar karena di bagian timurnya, tepatnya di tengah Samudra Atlantik, itu terbentuk dasar samudra baru akibat aktivitas pemekaran dasar laut. Sementara di bagian baratnya, tepi lempeng ini tidak banyak mengalami subduksi karena terdiri dari batuan benua yang ringan, sehingga lempeng ini perlahan tumbuh ke arah barat. Sebaliknya, lempeng Nazca di Samudra Pasifik bagian timur itu sedang mengecil. Di sisi baratnya, lempeng ini terus bertambah karena pembentukan batuan baru di punggungan samudra. Tapi di sisi timurnya, bagian lempeng tersebut tersubduksi atau masuk ke bawah lempeng Amerika Selatan di palung Peru Chile. Karena benua Amerika Selatan juga bergerak ke arah barat, posisi zona subduksi itu semakin mendekati punggungan pemekaran itu tadi, yang menyebabkan bagian lempeng Nazca yang tersisa itu semakin sempit. Serupa juga terjadi pada lempeng Pasifik yang perlahan itu menyusut akibat pergerakan lempeng Eurasia ke arah timur. Nah, penyebab lempeng tektonik bergerak itu masih menjadi topik yang banyak diteliti. Para ilmuwan itu sepakat bahwa pergerakan ini berhubungan dengan panas dan sirkulasi atau konveksi yang ada di dalam mantel bumi. Nah, mantel sendiri adalah lapisan panas di bawah bumi yang terus bergerak perlahan, batuannya yang panas naik ke atas, lalu mendingin di permukaan, lalu tenggelam lagi ke bawah. Gerakan ini itu menciptakan dorongan dan tarikan yang membuat lempeng di permukaan bumi itu bisa bergerak, bertabrakan, atau saling menjauh. Nah, ada 3 gaya utama yang mempengaruhi pergerakan lempeng. Pertama itu ada ridge push atau dorongan dari punggungan tengah samudra yang terbentuk karena batuan panas itu naik dan menciptakan kemiringan sehingga lempeng itu bergerak menjauh. Lalu kedua ada slap pull atau tarikan kuat dari lempeng samudra yang sudah dingin dan tenggelam ke dalam mantel di zona subduksi. Gaya ini dianggap yang paling berpengaruh karena lempeng yang tenggelam itu menarik bagian lainnya ikut masuk. Lalu yang ketiga ada transaction, yaitu gaya kecil yang menarik daerah di depan palung ke arah lempeng yang sedang menukik. Nah, ketiga mekanisme ini bekerja sama untuk menjelaskan mengapa punggungan samudra tinggi dan panas, palung laut itu dalam dan dingin, serta mengapa lempeng samudra itu bisa menukik sedangkan lempeng benua tidak. Jadi secara sederhana lempeng bergerak karena kombinasi panas dari dalam bumi, lalu pendinginan kerak bumi, dan gaya gravitasi yang menarik bagian yang lebih berat ke bawah. Nah, dari tektonik lempeng itu menarik bagi para ahli geologi karena dapat menjelaskan banyak fenomena yang terjadi di bumi, seperti gunung berapi, gempa bumi, pegunungan, hingga pembentukan dasar laut. Misalnya, gunung berapi itu terbentuk di berbagai batas lempeng. Gunung berapi dengan lava basaltik itu muncul di batas lempeng yang saling menjauh, seperti di dasar samudra. Sedangkan gunung berapi dengan lava andesitik itu seperti di sekitar Samudra Pasifik itu muncul akibat lempeng samudra yang menukik ke bawah lempeng lainnya. Nah, begitu juga dengan gempa bumi. Gempa dangkal sering terjadi di daerah lempeng yang saling menjauh atau bergeser. Sedangkan gempa yang lebih dalam itu terjadi di zona subduksi atau tempat lempeng samudra itu menukik ke bawah lempeng lainnya. Pegunungan pun juga terbentuk karena proses ini pegunungan di tepi benua seperti pegunungan Andes yang terbentuk karena dekat dengan zona subduksi. Sedangkan pegunungan besar seperti Himalaya itu muncul akibat tabrakan 2 lempeng benua. Selain itu, bentuk dasar laut seperti
punggungan tengah samudra atau lembah atau retakan dan palung laut dalam juga dapat dijelaskan oleh teori ini. Punggungan tengah samudra itu terbentuk di batas lempeng yang bergerak saling menjauh, lalu palung laut itu muncul di daerah subduksi, dan zona patahan besar itu terbentuk di batas lempeng yang saling bergeser. Semua ini menunjukkan bahwa teori tektonik lempeng itu mampu menjelaskan bagaimana bumi itu terus berubah dari waktu ke waktu. Lalu ada mantle plumes atau titik panas atau biasanya juga disebut dengan hotspot yang menjelaskan bahwa di dalam mantel bumi itu ada kolom sempit berisi batuan yang sangat panas yang naik dari kedalaman besar menuju permukaan seperti asap yang naik dari cerobong. Nah, kolom panas ini disebut mantle plume dan ketika mencapai permukaan bumi ia bisa membentuk daerah vulkanik aktif yang disebut hotspot. Contohnya adalah di Hawaii, Yellowstone atau di Islandia. Nah, mantel plume sendiri itu biasanya tetap berada di tempat yang sama, sementara lempeng di atasnya itu terus bergerak. Akibatnya itu terbentuk deretan gunung berapi yang usianya semakin tua itu menjauh dari hotspot, seperti rantai kepulauan Hawaii yang makin ke barat itu makin tua dan tidak aktif. Atau kadang kepala plume yang besar disebut super plume itu bisa menyebabkan letusan lava besar-besaran atau basalt flood dan mengangkat kerak bumi hingga membentuk kubah besar di permukaannya. Nah, ketika plume ini naik di bawah benua, tekanan panasnya ini bisa membuat kerak meregang dan retak dalam pola 3 arah. Nah, 2 retakan itu bisa terus membuka hingga membentuk samudra baru. Sedangkan satu retakan lainnya itu bisa menjadi retakan gagal atau aulagogen yang akhirnya terisi sedimen. Contoh proses ini itu dapat dilihat di Laut Merah dan Lembah Celah di Afrika Timur atau East African Rift. Nah, di mana benua Afrika itu tadi terbelah menjadi 2. Jadi secara sederhana mantle plume dan hotspot itu membantu menjelaskan bagaimana asal mula beberapa gunung berapi, pemisahan benua, dan pembentukan samudra baru di bumi. Oke, dan catatan akhir itu adalah teori tektonik lempeng itu menarik bagi para ahli geologi karena dapat menjelaskan banyak fenomena itu tadi hingga membentuk dasar laut. Misalnya gunung berapi yang terbentuk di berbagai batas lempeng atau lava basaltik yang muncul di area sekitar gunung berapi. Proses-proses ini itu saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada hari ini mengenai chapter 3 dan chapter 4. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.